wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Budi Darmawan, SPDMT. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Urwati Lusko. Perkenalkan, saya Delvita Fadriana, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 16 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan menampilkan percakapan pra-observasi dalam memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi coaching dalam supervisi akademik. Untuk itu nanti saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Zara. Beliau adalah guru kelas 9 Mapel Matematika. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi kelas kepada rekan saya, Ibu Zara. Kita bincang-bincang dengan Ibu Zara. Assalamualaikum Bu Zara. Waalaikumsalam Ibu. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu pada saat ini ya Bu Zara. Ya, mohon maaf saya minta waktu Bu Zara. Ya nggak apa-apa Bu. Bu Zara lagi kosong hari ini ya? Iya kosong. Kebetulan lagi kosong. Jadi sekarang kita santai aja Bu Zara, kita bincang-bincang terkait percakapan tentang pra-observasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan Bu Zara dalam menghadapi supervisi kelas nantinya. Baik Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti kepada Bu Zara. Saya ingin tahu yang pertama, tujuan pembelajaran pada supervisi kelas nanti apa ya Bu Zara ya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat Bu, itu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menggambarkan bayangan dari pencerminan, dan yang kedua yaitu siswa dapat memahami konsep-konsep dari pencerminan melalui diskusi dengan kelompoknya Bu. Jadi tujuan pembelajaran nanti siswa dapat menggambarkan dan memahami konsep pencerminan. Iya Bu. Terus untuk area pengembangannya seperti apa? Coba ceritakan Bu Zara. Untuk area pengembangannya itu ada 2 kompetisi Bu. Yang pertama kompetisi pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan atau menemukan ada 7 definisi dari pencerminan itu Bu. Kalau untuk kompetensi keterampilannya itu siswa dapat menggambar dan juga membuat hasil dari bayangan refleksi itu Bu. Di area pengembangannya adalah dilihat dari 2 aspek atau 2 kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Iya Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira rancangan pembelajaran yang akan dipakai besok itu seperti apa ya Bu? Mulai dari apanya, strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran, dan terkait media yang digunakan. Coba ceritakan ya Bu. Untuk strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Terus modelnya rencana itu saya akan memakai discovery learning, di mana itu siswa dapat memahami konsep, arti dan juga hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya siswa itu nanti dapat kepada suatu kesimpulan, sebuah kesimpulan Bu. Untuk metodenya itu saya memakai diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Terkait medianya Bu. Terkait medianya bagaimana? Medianya itu saya memakai PowerPoint Bu, dan juga nanti ada sticky note sebagai refleksi siswanya dengan bantuan infocus dan juga laptop. Wah, luar biasa. Sepertinya sangat siap Bu Zara menghadapi supervisi kita nanti ya, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Iya. Mantap. Kemudian model pembelajaran yang akan digunakan juga sudah jelas, discovery learning. Metode yang digunakan juga sudah nampak, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Terus terkait media juga sudah disiapkan ya Bu Zara ya? Ya, PPT dan sticky note. Luar biasa. Yang terakhir, ini sebelum kita masuk ke supervisi kelas nantinya, ya ingin kita janji dulu ya, kira-kira kapan nih kita waktu pelaksanaan supervisi kelas nanti? Rencananya hari apa atau di jam berapa, di kelas berapa kita?
Rencananya itu hari Rabu tanggal 29 November, Bu. Itu saya ada di kelas 93 jam ke-3 sampai ke-6. Jadi hari Rabu kelas 93 Ya. jam ke 3 sampai ke-6. jam 3 sampai ke 6. Iya, jam 4. Jadi sekian dulu ya, kira-kira Bu Zara udah tergambar dari percakapan pra-observasi kita kali ini. Mudah-mudahan di hari hanya pelaksanaannya hari Rabu jam ke-3 sampai 6 di kelas 93 berjalan dengan lancar nanti ya Bu ya. Dan kita ketemu, mohon izin saya mengamati Ibu mengajar dalam kelas nantinya. Boleh, Bu. Iya. Tapi nanti setelah kita mengadakan supervisi kelas, kita ketemu lagi seperti ini untuk percakapan pasca observasi. Baik. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah percakapan pra-observasi menjelang diadakan supervisi kelas nantinya dengan rekan sejawat saya Ibu Zara. Dan kita nanti ketemu di ketika supervisi kelas dan kita lanjutkan nanti di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih ketua. Sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran dari anak-anak Ibu semuanya. Silakan siapa teman-temannya yang tidak hadir. Fitri. Rahmat Fikri. Mana Rahmat Fikri? Absen. Absen. Selanjutnya kita akan mengecek, masih ingatkah anak-anak Ibu tentang keyakinan kelas 93? Yang Itu aja tuh yang pertama. Saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, menjaga kekompakan. Terakhir, disiplin. Jadi itu ya, ada 4 tadi keyakinan kelas kita. Oke, Ibu mau ngecek semangat Ananda dengan tepuk fokus. Oke, kalau Ibu bilang tepuk fokus semuanya mulai ya. Ya, oke. Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita langsung masuk ke materi kita atau bab selanjutnya dari materi yang kemarin bab 3 kita belajar apa? Fungsi kuadrat. Dan sekarang itu kita belajar mengenai transformasi. Nah, sebelum kita belajar transformasi, itu kita yang pertama yaitu kita harus mengingat lagi pelajaran kita mengenai titik koordinat kartesius. Oke, titik koordinat kartesius itu adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidang yang ditulis dalam bentuk x, y. Masih ingat itu? Oke. Kalau dia sumbunya itu horizontal atau mendatar, itu sumbu apa? X. Kalau dia vertikal, tegak, sumbunya Y. Oke. Di dalam koordinat kartesius itu terbagi dengan 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau di kuadran 1, sumbu X-nya positif atau negatif? Kalau sumbu Y-nya? Positif juga. Di kuadran 2, sumbu X-nya bagaimana? Berarti sumbu Y-nya? Positif. Kalau di kuadran 3, sumbu X-nya? Sumbu Y-nya
Y-nya negatif. Oke, jadi masih ingat ya. Selanjutnya Anda juga harus mengingat lagi mengenai pembelajaran operasi aljabar. Nah, operasi aljabar ini penyelesaian dengan menggunakan huruf-huruf atau yang biasa kita sebut sebagai variabel. Nah, di sini ada contoh bentuk aljabar yaitu 2x ditambah 5. Nah, di mana 2 ini adalah koefisien. Koefisien ini bilangan di depan variabel. Di sini variabelnya apa? X. Nah, maka 2 ini adalah bilangan di depan variabel x. Nah, x ini merupakan variabel. Nah, variabel ini nilainya itu bisa berubah-ubah. Oke? Selanjutnya ditambah dengan 5. 5 ini di sini yaitu sebagai konstanta atau nilai yang tetap, nilai berdiri sendiri, nilai yang tidak ada variabel di belakangnya. Paham? Masih ingat? Baik. Nah, nilai x ini itu bisa berubah ya, tadi Ibu bilang. Misalkan nilai x ini Ibu ganti dengan 3. Misalkan y sama dengan 2x ditambah 5 dan x ini Ibu ganti dengan 3. Berarti 2 dikali 3 tambah 6 tambah 2 dikali 3 6 Soleh. 6 ditambah 5. Jadi hasilnya 11. Oke. Masih ingat? Masih. Jadi itu ya yang harus kita ingat untuk lebih paham lagi nanti mengenai pembelajaran transformasi. Oke, transformasi ini ada 4 bagiannya. Yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Yang kedua yaitu translasi atau revision. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Yang terakhir dilatasi atau perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi yang pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menggambarkan bayangan dari pencerminan. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep-konsep dari pencerminan melalui diskusi dengan kelompok. Nah, ini kan Ananda sudah Ibu bagi nih menjadi 7 kelompok. Nah, udah duduk berkelompok juga. Jadi nanti silakan berdiskusi nanti sesuai dengan kelompoknya. Nah, di sini nampak orang lagi ngapain? Cermin. Bercermin. Bercermin. Oke. Anda semuanya bercermin kalau mau pergi sekolah? Ya. Pasang jilbabnya bercermin? Iya. Bedaknya bercermin? Iya. Ya. Yang cowok bercermin? Enggak. Enggak? Ya. Langsung. Iya. Langsung aja ya. Kalau yang cowok pasti bercermin kan. Mau ngisi rambut pasti bercermin. Enggak. Oke, boleh, Bu. Oke, kalau kita bercermin di depan kaca, bentuk kita yang asli sama bayangan yang dicermin itu sama atau berbeda? Beda. Sama. Sama atau berbeda? Asli pakai hidung, dicermin pakai hidung atau tidak? Ada hidung juga kita kan. Nah, jadi bentuk asli sama bentuk di bayangan itu sama. Misalkan kita berdiri kan di sebuah cermin. Habis itu kita menjauh dari cermin tersebut. Otomatis jarak dari cermin ke bayangan menjauh juga atau lebih mendekat? Menjauh juga kan. Oke, misalkan kita bercermin, kita sama cermin itu berhadap-hadapan atau tidak? Iya. Iya kan. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini, misalkan di sini ada objek dan ada cermin dan sini ada bayangannya, maka bentuk objek tersebut sama dengan bentuk bayangan objek. Dan yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan yang ketiga, objek dengan bayangan objek saling berhadapan. Nah, di sini ada 7 definisi dari pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang
Nah, di sini kan kalian udah duduk buat kelompok. Nah, jadi ibu akan membaginya. Kelompok 1 yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Kelompok 2 pencerminan terhadap sumbu Y. Kelompok 3 pencerminan terhadap garis X sama Y sama dengan X dan seterusnya. Oke, paham? Di sini ibu ada titik. Siapa yang bisa menyebutkan ini titik A, ini titik berapa? Coba angkat tangan. Silakan, Hafiz berdiri. Titik A ini titik berapa, Hafiz? 3,2. 3,2. Benar, beri hapus dulu tuh, Hafiz. Jadi nanti kelompok 1 akan mencari pencerminan terhadap sumbu X dari titik 3,2 ini dan juga kelompok 2, 3 sampai kelompok 7. Ada paham? Nah, sekarang silakan Ananda duduk, udah duduk per kelompok ya. Sekarang silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan Anda untuk saling mengunjungi kelompok lain untuk menanyakan jawaban dari kelompok lain bagaimananya juga. Silakan berdiskusi ya. Satu-satu boleh mengunjungi kelompok lain. Oke, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah sudah selesai? Sudah? Sudah saling menukar jawaban sama kelompok lain juga? Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita mulai mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Kepada kelompok 1 disilakan ke depan mempresentasikan jawabannya. Sebutkan namanya juga ya. Nama saya Majlah Ramadan akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang pencerminan terhadap sumbu X. Jadi titik asal berasal dari 3,2. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik X-nya tetap, tetapi yang 2 ini jadi minus ya. Terima kasih kepada Gilang, beri hapus dulu. Selanjutnya kepada kelompok 2 yaitu pencerminan terhadap sumbu Y.
Kelompok 2. Cerminan terhadap sumbu Y lagi. Nama saya Rifan Yalafizi. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya yang mencari pencerminan terhadap sumbu Y. Pertama, titik asal terletak pada 3,2 dan kalau pencerminan terhadap sumbu Y berarti ini yang sumbu Y, maka pencerminannya akan berubah ke sini atau berpindah ke sini. Jadi titiknya menjadi titik berapa tadi? Ini 3,2. Oke, dihapus dulu. Oke, terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dapat kita simpulkan pencerminan terhadap sumbu X apabila titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya yaitu A, min B. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia menjadi min A, B. Yang ketiga, jika pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X, maka menjadi B, A. Kebalikannya ya. Yang keempat, jika pencerminannya terhadap garis Y sama dengan min X, berarti min B, min A. Kebalikannya tapi dia pakai min juga. Yang kelima, jika pencerminannya terhadap garis Y sama dengan K itu bisa kita tuliskan dengan angka lain nanti ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dia terhadap garis Y sama dengan K, maka nanti rumusnya itu A, 2K dikurang B. Kalau terhadap X sama dengan K, berarti apa? Berarti 2K kurang A, B. Kalau dia pencerminannya terhadap titik asal 0,0, min A, min B. Oke. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar mengenai materi transformasi yaitu refleksi? Oke, tunggu dulu. Ibu di sini ada sticky note. Nanti jawaban dari perasaan-perasaan Anda mengenai pembelajaran hari ini silakan ditulis di sticky note ini, nanti ditempel di papan tulis. Silakan Anda tulis gimana perasaannya setelah belajar mengenai materi transformasi ini.
Bacakan ya. Seru Bu, lebih mudah belajarnya. Sangat menyenangkan sekali, asik seru. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Rupet suka belajar matematika. Jadi anak-anak semua paham dan juga senang dengan belajar transformasi mengenai refleksi ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar mengenai pergeseran minggu besok ya. Nah, silakan Anda kerjakan LKS di rumah halaman 55 mengenai refleksi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, oke. Sekian dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya, bersama rekan sejawat saya, Bu Zara. Alhamdulillah kami sudah melakukan kegiatan supervisi kelas dan kali ini kami akan melakukan dialog kembali percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas kemarin. Baiklah, Assalamualaikum Zara. Waalaikumsalam Bu. Ya. Jadi kali ini kita ketemu lagi ya setelah kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Iya Bu. Ya. Alhamdulillah seperti kita sudah lakukan proses pembelajaran dengan lancar, aman dan tertib ya Bu Zara. Iya. Nah, ini ada nih lagi seperti yang kita janjikan dulu setelah kita lakukan supervisi kita ketemu lagi di pasca observasi Bu Zara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Ya Bu Zara? Iya Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Zara setelah melaksanakan observasi kelas? Awalnya itu saya merasa grogi Bu. Lama-kelamaan itu karena anak-anak sudah mulai antusias juga, itu lama-kelamaan berjalan dengan baik Bu. Oh, ada sedikit grogi, tapi alhamdulillah di tengah-tengah akhir sampai ujung lancar ya. Lancar, Bu. alhamdulillah. Kemudian coba ini ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Oke, pas awalnya itu tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran nih Bu. Habis itu area pengembangannya sama kayak kemarin juga Bu. Ada kompetensi pengetahuan dan juga keterampilan Bu, yang mana kompetensi pengetahuan ini siswa dapat menemukan dan juga menjelaskan 7 definisi dari refleksi Bu. Dan pada kompetensi keterampilan itu siswa dapat menggambarkan hasil bayangan dari refleksi tersebut itu. Ya. Jadi kita kan mengingatkan lagi materi yang kemarin itu adalah materi refleksi pencerminan Iya, kelas 9 ya. Iya Bu. Jadi tahapan yang sudah Bu Zara kerjakan adalah merancang perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian area pengembangan yang dituju itu sudah sesuai dengan kompetensi pengetahuan dan Keterampilan. Nah ini lanjut ya Bu ya. Menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu tuju itu sudah berhasil sejauh ini atau belum atau gimana? Menurut saya sudah berhasil Bu, udah berjalan dengan baik juga, tapi masih ada juga kendala-kendala atau kekurangannya Bu. Oh, berarti udah berhasil sejauh ini, Iya. namun menemukan beberapa kendala. Kendala juga Bu. Coba ceritakan Bu seperti apa kendalanya kira-kira? Kendalanya yang saya temukan itu siswa itu masih kurang dalam materi prasyarat itu. Jadi dia masih di materi refleksi ini ada 2 materi prasyaratnya Bu. Yang pertama itu titik koordinat dan yang kedua ada operasi aljabar. Jadi itu mereka masih kurang. Jadi sehingga memakan waktu juga Bu. Jadi itu kendala materi prasyarat sehingga menghambat tujuan pembelajaran itu tercapai gitu ya? Iya Bu.
Jadi apa solusi yang terpikirkan bagi Bu Zara untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi di dalam kelas? Solusi yang terpikirkan sama saya itu mengulang lagi Bu materi-materi prasyarat seperti materi-materi kelas 7 dan juga kelas 8 itu Ibu. Mengulang lagi ya. Iya. Jadi kalau mesti mengulang lagi itu kan memakan waktu yang agak lama. Iya. Kira-kira strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan terkait dengan bagaimana materi prasyarat tadi bisa lebih baik daripada sebelumnya? Melakukan pembelajaran tambahan Bu, untuk meningkatkan lagi materi-materi prasyaratnya tersebut. Melakukan pembelajaran tambahan. Ini luar biasa, berarti di luar jam PBM wajib. Iya. Itu sudah ada waktu tersendiri kah atau bagaimana agendanya pelaksanaannya juga? Untuk tambahannya itu sudah ada Bu, di hari Senin, setiap hari Senin selesai pembelajaran. Setiap Senin, setiap minggunya? Iya. Oh, luar biasa, benar. Jadi itu adalah bagian usaha atau aksi nyata Bu Zara untuk bisa mengejar materi ketertinggalan anak-anak kita di kelas 7 dan kelas 8 yang menjadi materi prasyarat untuk melanjutkan di kelas 9 begitu ya Bu Zara ya? Luar biasa Bu Zara. Jadi saya dapat inspirasi juga dari Bu Zara bahwa memang kita harus menyediakan waktu yang lain di lain jam BBM agar anak-anak bisa menguasai lagi kompetensinya. Terima kasih Bu Zara. Semoga apa yang Bu Zara lakukan kedepannya itu menjadikan proses pembelajaran kedepannya lebih baik lagi daripada sekarang, dan Bu Zara sehat, anak-anak bisa mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Terima kasih atas waktunya. Sepertinya kita sudah berada di penghujung sesi kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu Zara ya. Terima kasih ya Bu Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.